Alam analisa, ketika kita menganalisa dan berprasangka berlebihan, ora sekti sampean. Mergo stres mulai dhewe. Oh, analisa itu boleh. Analisa boleh, tapi nek melebihi kapasitas, stres dhewe sampean. Aduh sesuk ketemu iki, sesuk terus saya pikiran. Padahal ketakutan itu lahir dari analisa berlebihan. Ngilmu kadigdayan itu adalah kemampuan mendayagunakan kekuatan otak dalam kapasitas lebih, kapasitas melebihi angger-angger. Itu kita bisa menggunakan otak kita untuk menyerap, membendung energi yang ada di alam yang akhirnya kita pakai. Dan jelas ketika Anda mengambil itu, Anda merusak proses keseimbangan. Nah, maka itu sering dijadikan kesaktian. Nah, kesaktian itu berarti apa? Ya gak apa-apa nek sekedar tahu. Tapi nek menjadi pelaku secara permanen, itu yang jadi masalah. Itu hanya bersifat temporari. Ya cukup diketahui saja. Karena sakti itu artinya pengetahuan. Pengetahuan itu belum dinamakan pemahaman. Karena orang tahu kalau belum memahami atau mengerti, berarti itu tidak tahu diri, Pak. Jadi kita itu tahu tapi seringkali tidak tahu diri. Pengetahuannya oke, dikuliahi banyak, wawasannya banyak, tapi tidak tahu diri. Maka tidak tahu diri mengarah kepada kebijaksanaan. Orang wicaksono, ketika dia tidak bijaksana, dia akan keluar dari nasnya, gampang lalai karena kesombongan. Ketika di dalam kesombongan, dia memisahkan dirinya dengan membentuk identitas dirinya melalui pengetahuan yang banyak. Dengan pengetahuan yang banyak, dia terlena kepada rasa ingin diidentitaskan atau dipuja. Matilah orang-orang seperti ini, dia akan terpeleset. Itu catatan ya, itu catatan. Nah, ketika jenengan pengen digdaya, ya gunakan, tapi sak mestine wae dan tidak boleh diberitahu ke orang. Dalam arti, satu, kita melindungi sesuatu agar tetap harmonis. Engko nek tak duduhne aku iso miber, mesti golek aku kabeh sampean. Iki dadi malapetaka ketika tak ajarkan ke satu orang, dua orang, tiga orang. Apa yang terjadi? Kerusakan alam. Kerusakan alam. Saya saja ketika memiliki itu, ketika tidak diberdaya gunakan teman, merusak alam kok. Apalagi enek wong sing njaluk, oke, berbahaya. Nah, manusia suka menggunakan kemampuan-kemampuan seperti itu karena dia sebenarnya sudah muak dengan dirinya sendiri. Karena manusia itu paling takut kepada ketidaktahuan, paling takut kepada kecemasan, paling takut kepada ketakutannya sendiri itu. Mergo wedi iki mergo urung buktekne, mergo ora ngerti. Contoh sebenarnya wedi mati mergo urung buktekne, urung ngerti. Nek diwedar iki mati iki gimana? Koordinat mati itu piye? Pengalaman mati itu piye? Mergo urung ngerti, wedi mergo krungu cerita. Lah itu adalah ilusi dan dilusi. Nah, itu yang harus kita rubah di dalam diri kita. Itu sifat angkara murka, itu sifatnya Batara Uma yang menjadi Batara Durga, yang memakan apapun saja dalam diri kita, mengkacau kita. Makanya diarani Setra Gondomayut gitu. Nah, premisnya saya ubah. Kalau zaman dulu orang mencapai kasampurnan itu harus melalui kesaktian, mergo orang ngerti, Pak. Mergo orang ngerti. Lah saya ini sudah ngerti, lah nyapo sing itu dinggo, itu cukup diketahui saja. Dalam kapasitas tertentu, supernatural atau supranatural itu boleh dipakai, tapi jangan ambil yang mengakses dari alam. Gunakan yang kekuatan otak. Misalkan kekuatan supernatural itu untuk membentuk atensi energi untuk memecah sel kanker di dalam diri orang atau diri orang lain, atau membantu orang lain untuk mengaktifkan gennya agar dia menyembuhkan dirinya atau penyakitnya, boleh. Jadi jenenge nyantet wong loro yo leh. Dadi wong loro lorone sing disantet biar pecah. Oh gak malah wong waras sampean santet. Kalau Mas Hendra itu tadi. Itu jelas nyalahi struktur keseimbangan dan keharmonisan. Tuh kira-kira ngoten niku. Nah, kita tuh memang mempunyai kemampuan-kemampuan magis atau supranatural karena kita memiliki fungsi otak namanya alam bawah sadar. Kemampuan otak alam bawah sadar kita tuh canggih. Jenengan teko kene karena dipengaruhi bawah sadar, bukan sadar. Nyatanya jenengan nyopir numpak mobil karo jadu, mana ya iso teko kene. Itu karena alam bawah sadar. Nah, itu banyak mempengaruhi kehidupan kita, 90%. Maka teknik meditasi itu memasuki alam yang lebih tinggi di dalam untuk mengelola alam sadar, bawah sadar, dan analisa. Itu adalah perangkat otak memiliki fungsi 3 itu.
Dan diri kita itu menjadi tidak sakti, tidak supernatural karena tidak menggunakan alam bawah sadar atau keyakinan itu dulu. Karena kita hanya menggunakan